Bab 56 Mesin tekstil baru dibuat. Suamiku, semuanya sudah menunggu. Wen Hui berkata sambil tersenyum. Apa yang ditunggu? Zhao Ping sangat bingung. Dia berjanji membeli gabah dengan harga yang pantas. Di pedesaan, selama gabah dijual dan pajak dibayarkan langsung per kapita, bukankah itu sudah cukup? Tunggu sampai pemerintah benar-benar yakin tidak akan memungut pajak. Wen Hui menjelaskan semuanya kepada Zhao Ping satu persatu. Saat itulah Zhao Ping mengerti. Pajak dinasti Dawei sangat istimewa, semua tanah dikenakan pajak sebesar 20%. Tanah yang subur juga harus membayar tambahan pajak sewa sebesar 40%. Tambahkan 10% yang kemungkinan dieksploitasi oleh para bandit, dan pada dasarnya tidak banyak yang tersisa. Jika panennya bagus, hasilnya hampir tidak bisa menutupi untuk bertahan selama musim dingin. Kalau panennya kurang bagus, hanya bisa ditopang oleh sayuran liar. Agar tidak kelaparan. Untuk pembayaran gabah normal, 1 ton gabah per hektar tanah dihitung sebagai 7 karung gabah. Namun jika Anda membayar dengan perak, Anda juga perlu membayar biaya peleburan perak. Lagi pula, tidak mungkin pemerintah daerah bisa langsung menyerahkan pecahan perak itu ke pusat, karena harus dilebur dimurnikan kembali di tungku, yang membutuhkan tenaga, sumber daya material, dan kerugian lainnya. Semua biaya ini akan dikenakan pada masyarakat umum. Berapa besar kerugian akibat peleburan tergantung pada suasana hati hakim daerah. Jika suasana hati sedang baik, mungkin hanya 10% saja, tetapi jika suasana hati sedang buruk, mungkin 30 hingga 50%. Oleh karena itu, masyarakat bersedia membayar dengan gabah saja. Ini jauh lebih hemat biaya dibandingkan membayar uang secara langsung. Mereka hanya bersedia menjual biji-bijian tersebut setelah pemerintah menegaskan bahwa mereka tidak akan memungut pajak dari biji-bijian yang bertunas tahun ini dan harus membayar uang. Zhao Ping tiba-tiba menyadari, lalu bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga panen musim gugur berakhir? Kalau kita cepat, kita bisa mengumpulkan semuanya dalam 3 hari. Wen Hui berkata, untuk keluarga dengan lebih banyak tanah atau lebih sedikit tenaga kerja, mungkin diperlukan waktu sekitar 5 hari. Lalu kenapa kita masih di sini? Zhao Ping berkata tanpa ragu-ragu, Wen Hui, pulanglah dan buatlah anggur. Meskipun harga anggur akasia saat ini tinggi, kita jangan bersantai. Jika kita bisa menghasilkan anggur akasia lebih cepat dan banyak, kita dapat menghasilkan uang lebih cepat dan banyak juga. Kalau tidak, khawatir ketika wine yang kita buat massal dirilis ke pasaran umum, harganya pasti akan turun, dan akan sulit menghasilkan uang sebanyak saat ini. Bagus. Wen Hui mengangguk, dan berlari pulang untuk membuat anggur. Sedangkan Zhao Ping pergi ke rumah Lu Xiu. Guru, saya baru saja berencana untuk menemui Anda, tetapi saya tidak menyangka Anda akan datang. Kita sebagai guru dan murid benar-benar memiliki pemahaman yang baik satu sama lain. Lu Xiu berkata dengan penuh semangat saat melihat Zhao Ping. Sungguh hubungan mental yang luar biasa. Biji-bijian bertunas tidak jadi dibeli. Zhao Ping masih penuh kebencian saat ini dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang kamu inginkan dari saya? Tuan, kami sudah berhasil membuat alat tenun itu. Lu Xiu menunjuk ke alat tenun baru yang ditempatkan di bagian samping bengkel dan sangat bersemangat. Guru, alat tenun ini sangat kuat, 1 alat sama bagusnya dengan 5 alat tenun biasa. Saya sudah mengujinya bersama ibu saya, dan tidak ada masalah. Apakah itu benar-benar terjadi? Zhao Ping juga menjadi bersemangat dan mencobanya sendiri. Tetapi setelah menginjaknya beberapa kali, dia menyadari bahwa dia tidak memahaminya sama sekali. Dia bahkan tidak bisa menginjak mesin jahit abad modern, apalagi alat tenun yang sudah tua. Dia hanya bisa berkata, Lu Xiu,
minta ibumu untuk datang dan mencobanya lagi. Lupakan saja, aku akan menghubungi Wen Hui dan Meng Ru. Mereka berdua sudah terbiasa menggunakan alat tenun dan biarkan mereka mencobanya. Zhao Ping bergegas pulang dan memanggil Wen Hui dan Liu Meng Ru ke rumah Lu Xiu. Keduanya mencoba alat tenun tersebut dan sama-sama terkejut dan mulut mereka terbuka. Suamiku, apakah Anda yang membuat alat tenun ini? Liu Meng Ru adalah orang pertama yang sadar dan bertanya, mengapa bisa jadi begitu kuat dan cepat? Itu hanya trik kecil. Zhao Ping berkata, jika ada waktu luang lagi, saya masih bisa membuat yang lebih hebat. Bisakah ini ditingkatkan lagi? Liu Meng Ru bahkan lebih terkejut lagi. Bisa. Zhao Ping berkata, sistem semacam ini masih membutuhkan tenaga untuk menggerakkannya. Jika ditingkatkan lebih lanjut, sistem ini akan ditenagai langsung oleh kincir air, kincir angin, dinamo listrik, dan lain-lain. Orang hanya perlu mengisi kapas rami di sini, dan kainnya bisa langsung keluar dari sana. Sangat nyaman dan cepat. Liu Meng Ru sama sekali tidak memahami kincir air atau listrik. Itu tidak menghentikannya untuk mengagumi Zhao Ping, dia memandang Zhao Ping seolah-olah sedang melihat idolanya, matanya penuh kekaguman. Wen Hui, sebaliknya, sedikit lebih tenang. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, suamiku, berapa banyak orang yang tahu tentang alat tenun ini? Hanya beberapa dari kita, kata Zhao Ping. Lu Xiu, Lu Dasan, alat tenun ini adalah mahakarya suamiku. Jika kamu berani membocorkannya, aku akan mengirim seseorang untuk memenggal kepalamu. Wen Hui berkata dengan dingin kepada keluarga Lu dan putranya. Puff. Lu Xiu langsung berlutut di tanah, Tuan, jangan khawatir, bahkan jika saya, Lu Xiu, mati, saya tidak akan pernah membocorkan rahasia alat tenun itu. Lu Dasan juga mengikutinya. Putranya memuja Zhao Ping sebagai gurunya. Dia tidak hanya bisa mendapatkan 1 tael perak setiap bulan, tetapi dia juga bisa mempelajari segala macam hal tingkat lanjut. Lu Dasan sangat berterima kasih kepada Zhao Ping. Terlebih lagi, pencapaian Zhao Ping di bidang manufaktur mekanik jauh melampaui pencapaian Lu Dasan, yang membuatnya sangat terkesan. Jika putranya belum menjadi seorang master, dia mungkin harus bersujud dan belajar dari Zhao Ping. Wen Hui, ini hanya alat tenun, kenapa kamu begitu serius? Zhao Ping berkata sambil tersenyum. Suamiku, Anda mungkin tidak tahu nilai alat tenun ini. Wen Hui mengoreksi, saya baru saja menggunakannya. Kecepatan memintal dan menenun sangat cepat sekali. 1 orang bisa sama baiknya dengan 5 orang pada alat biasa. Jika ini menyebar, pasti akan menimbulkan guncangan bagi seluruh dinasti Dawei. Setelah diidam-idamkan oleh keluarga kerajaan, alat tenun ini bukan lagi milik kita. Ada apa sekarang ini? Zhao Ping juga kaget, dia baru saja mengutak-atik alat tenun dan akan diidam-idamkan oleh keluarga kerajaan, bukankah itu terlalu menyedihkan? Saya juga berencana menghasilkan uang dari ini. Kita tidak bisa menyembunyikannya sepanjang waktu. Bawa di rumah. Wen Hui menyarankan, saudari Meng Ru dan saya akan bergiliran dan kami tidak akan pernah membiarkannya diam. Bagaimana kalian berdua bisa melakukannya tanpa henti? Sedangkan masih banyak hal lain yang harus dikerjakan. Zhao Ping tersenyum pahit dan berkata, saya ingin mendirikan bengkel tekstil, dan saya membutuhkan setidaknya lusinan alat tenun seperti ini. Kalian berdua sedang sibuk, mengurus yang lain. Kalau begitu periksa dengan teliti calon pekerja. Wen Hui berpikir sejenak dan berkata, saat kita merekrut orang, harus yang bermulut tegas dan setia. Dan jika Anda ingin bekerja di bengkel tekstil kita, harus menandatangani surat perjanjian. Jika ada di antara mereka yang membocorkan berita tersebut, kita akan menuntut pada petugas untuk menangkap mereka serta memenjarakan mereka. Oke. Zhao Ping mengangguk dan setuju dengan sudut pandang Wen Hui.
Bagaimanapun, industri tekstil adalah bisnis yang sangat menguntungkan di kehidupan abad modern. Dengan kata lain, jika dilakukan dengan baik, selama masih ada orang yang terus bereksperimen meningkatkan alat tenun dari generasi ke generasi, maka selalu ada cara untuk mempercepat pekerjaan. Semakin canggih alat tenun, semakin sedikit tenaga kerja yang dibutuhkan. Jika ada banyak mesin tekstil yang belum dimodernisasi, maka bisa memakan semua wanita di Kabupaten Yunnan sebagai tenaga kerjanya. Lalu Zhao Ping berkata pada Wen Hui, "Wen Hui, aku serahkan masalah ini padamu. Untuk saat ini, biarkan keluarga Lu dan putranya terus membuat alat tenun dan berusaha membuat sebanyak mungkin, setidaknya 50 unit." "Tuan, 50 terlalu banyak." Lu Xiu berkata dengan getir, "Dengan kecepatan kami berdua, kami hampir tidak dapat menghasilkan satu dalam seminggu, dan kami membutuhkan waktu hampir 1 tahun untuk menghasilkan 50. Apakah sudah terlambat untuk membuka bengkel tekstil pada saat itu?" "Masuk akal." Zhao Ping berpikir sejenak dan berkata, "Tidak bisakah kamu membongkar mesin itu? Kemudian dibongkar sepotong demi sepotong dan dibagikan kepada tukang kayu di desa sekitar, agar semua orang bisa bekerja sama untuk membuatnya. Saat bagian-bagiannya sudah dikirim kembali, Anda dan putra tinggal merakitnya saja." Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mencegah kebocoran teknologi. "Bagus." Lu Xiu memuji, "Guru luar biasa. Dia dapat segera memikirkan kunci dari masalah dan memberikan solusi yang terbaik. Bagaimana aku bisa menjadi tuanmu jika aku tidak hebat?" Zhao Ping sedikit menyombongkan diri. Namun Wen Hui menanyakan pertanyaan lain, "Suamiku, pasti tidak akan ada tempat untuk 50 alat tenun di rumah kita. Kita mungkin harus membangun rumah baru. Apakah kamu sudah memilih lokasi?" "Sudah." Zhao Ping berkata, "Saya berencana mengontrak tanah kosong antara desa Siping dan desa Xia untuk membangun rumah dan pabrik." "Sebesar itu?" Wen Hui berkata dengan kaget, "Jaraknya lebih dari 2 kilometer dari desa kita ke desa Xia. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun semua rumah?" "Hahaha, jangan khawatir tentang uangnya, aku akan mencarinya." Zhao Ping tertawa, "Yang paling penting saat ini adalah penyewaan tanah. Kita harus pergi ke pemerintah daerah untuk mendiskusikannya dengan Huang Fengnian." "Nak Zhao, tidak perlu membicarakan hal itu." Lu Dasan berkata, "Tanah di sana dekat dengan gunung belakang di utara, dan ada sungai di selatan. Itu adalah tanah dengan kualitas paling rendah. Tidak akan ada yang mau pergi ke sana untuk membuka lahan kosong. Jika kamu ingin membangun rumah, kamu bisa langsung membangunnya saja dan tidak akan ada yang peduli." "Benarkah?" "Itu harus dikonfirmasi." Lu Dasan berkata, "Hakim daerah sebelumnya bermaksud menggabungkan desa Siping dan desa Xia menjadi satu desa, dan membiarkan kami semua membangun rumah di tanah kosong itu. Hanya saja semua orang sangat miskin sehingga tidak mampu makan. Bagaimana bisa ada uang untuk membangun rumah baru? Jadi tidak ada kelanjutannya. Jika Anda bisa membangun bengkel di sana dan menggabungkan kedua desa, hakim daerah akan menyukainya, jadi mengapa dia tidak setuju? Jadi itu yang terbaik." Zhao Ping tidak menyangka akan ada masalah seperti itu, dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, mari kita bagi pekerjaan." Wen Hui dan Meng Ru telah terbiasa dengan penggunaan alat tenun baru selama beberapa hari terakhir. Saat bengkel tersebut dibangun, kalian berdua akan bertanggung jawab untuk mengajari semua orang cara menggunakannya. Lu Xiu dan putranya memisahkan bagian-bagian itu dan mengirimkannya ke tukang kayu di berbagai desa, meminta mereka untuk segera membuatnya. "Aku akan ke desa Xia untuk mendiskusikan pembangunan rumah baru dengan Xia Tian." Sekarang Zhao Ping telah memutuskan untuk mengubah kondisi kehidupan para petani di Kabupaten Yunnan,
Zhao Ping tidak lagi bersikap rendah hati. Dengan kekuatan Li Hu dan Liu Mengru, ditambah Zhuge Liang, tidak mudah bagi orang biasa untuk membunuhnya. Saat Zhao Ping sibuk membangun markas, pemberitahuan kedua juga telah dikirim ke istana.